Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Untuk kali ini adalah tujuan pembelajaran permainan sepak bolanya, yaitu adalah merancang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola bagian kedua. Yang kemarin bagian pertama. Sekarang kita lihat contoh permainan 4-3-3. Kemarin yang digambar itu adalah 3-4-3, sekarang 4-3-3 ya. Nah, ini contohnya ya. Ada 4 pemain belakang ini, kemudian 3 di tengah gelandang, 3 penyerang. Jadi 4-3-3 susunannya seperti ini, segitiga begini ya. Nah, ini daripada Manchester United yang gunakan, kemudian West Ham United, klub dari Inggris, ini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh formasi atau sistem yang digunakan adalah 4-4-2. Nah, ini contoh daripada formasi 4-4-2. Ini 4-4-2 sistemnya ya. Jadi itu ini sama dari Inggris klubnya ini ya. Nah, itu supaya kalian tahu, jadi tidak lurus begitu tapi agak melengkung, sedikit melengkung. Ini 2 lurus, memakai 2 striker, 4 gelandang, 4 orang pemain bertahan ya. Nah, ini contoh daripada pola permainan di dunia. Sebenarnya banyak lagi, tapi tidak cukup slide-nya dan memakan waktu, jadi saya tampilkan sebagiannya ya. Seperti Borussia Dortmund dari Jerman 4-2-3-1, Valencia dari Spanyol 4-2-3-1, Ajax Amsterdam dari Nederland dari Belanda ini 4-3-3. Nah, jadi dan seterusnya dari Liverpool Inggris 4-2-3-1, kemudian 4-3-3 juga digunakan. Jadi mereka memakai 3 ini. Kalau dari Liverpool ada yang cuma 1 saja. Kemudian Olympiakos 4-2-2, ini Rotterdam Nederland dari Belanda 4-1-2-3. Jadi banyak sekali model variasinya. Nah, dan bisa kalian lihat sendiri, ada juga nih 4-5-1 yang seperti kita kemarin itu. Chelsea menggunakan 4-3-3, Arsenal 4-3-3 dan seterusnya. Saya kira demikian ya. Nah, agar lebih jelas, mari kita saksikan video berikut ini. Mari kita lihat video berikut ini. Ini pengorganisasian 4-3-3, sistem 4-4-3 yang dipakai. Nah, pembagian wilayahnya ada menjadi 3 ya, 3 wilayah di garis-garis itu. Nah, itu daerah pertahanan, kemudian daerah tengah atau daerah gelandang, kemudian daerah serang itu ya, attack itu ya. Lanjutkan. Nah, kemudian daerah pertahanan ini adalah yang kuning ini adalah zona proteger atau zona pertahanan. Inilah wilayah yang wajib dipertahankan. Ini dipertahankan juga sih, tapi ini daerah yang khusus untuk pertahanan di sini. Yang diutamakan adalah yang kuning ini. Jadi itu ya, daerah proteksi atau mencegah agar bola tidak sampai ke situ. Bola masuk pun jangan diberi kesempatan untuk menembak. Kemudian di daerah tengah, zonanya atau wilayahnya ini daerah konstruksi membangun serangan di sini. Daerahnya sini. Nah, kemudian itu daerah attack ini daerah penyerang. Nah, ini daerah penyerang ini disebut juga dengan zona atau wilayah finishing atau penyelesaian, yaitu mencetak bola ke gawang lawan. Jadi dibagi secara yang begini, dibagi menjadi 3 wilayah atau 3 daerah. Yang kuning-kuning ini, tengah ini terutama adalah daerah saya ulangi, zona pertahanan, proteksi mempertahankan, kemudian konstruksi membangun serangan, finishing penyelesaian, atau daerah attack menyerang ini ya. Tuh.
Nah, kemudian lagi secara horizontal, terus secara vertikal ya. Secara vertikal dibagi 3 lagi. Ini wilayah ini. Nah, daerah koridor kiri. Koridor kiri memanjang ke sini, daerah serang. Ini biasanya back ada yang ke sana naik atau pemain sayap ini supaya mudah dalam hal pengorganisasian nanti ya. Kemudian ada koridor atau koridor tengah, daerah serang tengah ini ya. Kemudian ada koridor kanan, koridor kiri, koridor tengah, koridor kanan. Kenapa dibagi begini? Ini nanti ada main back jalurnya kemana larinya, ini kemana larinya, wilayah ini dia bolak-balik sini. Kalau tengah nih bola oper-oper sini, terutama adalah gelandang tengah yang di sini ya. Jadi seperti itu pembagiannya. Nah, organisasi 4-3-3. Nah, ini pemain 4 pemain bertahan atau belakang, 3 pemain gelandang. Nah, ini melengkung bentuknya, kemudian 3 orang pemain penyerang. Nah, itu pengorganisasian. Animasi daerah pertahanan, perhatikan itu yang 45 kemana bola situ yang paling depan maju, seperti yang kemarin contoh kemarin kita contohkan ya. Bola ketujuh yang 3 maju, yang lain agak mau belakang kemana, itu seperti terikat ya, itu pengorganisasiannya. Nah sana lihat hampir sejajar, terus mana yang dekat dengan bola itu yang maju. Nah kalau bolanya mundur, maju sampai segitu saja, tidak boleh melewati garis itu. Ini daerah kalau ditambahi dengan bertahan dengan gelandang yang 3. Nah posisinya kemana, situ. Kalau ada gelandangnya di situ. Nah gitu. Sekarang kalau menyerang, bertahan dari serangan, perhatikan. Kalau dari bola di musuh tapi di daerah musuh bola itu. Nah jadi seperti itu ya. Kemudian animasi offensive, menyerang, penyerangan. Nah ini bagaimana 4-3-3 ini mengadakan penyerang, ini penyebaran pemain ya bentuknya. Nah bagaimana konversi kemana arah serangan, ini alternatif ngasih bola, jadi banyak alternatifnya, boleh ke situ bolanya ya, nah ke sana, nah melebar, lihat nih. Nah itu alternatifnya yang 5 itu banyak alternatifnya kemana aja. Nah itu. Nah ini yang bertahan, lihat 3-5-4-2, ini adalah 4 orang yang bertahan tadi. Kalau bola sedang dikuasai, dia menyebar orangnya. Nah, gelandang turun ke situ, kasih, minta bola. Ini ilustrasinya ya. Nah kalau bola di situ, yang lain bergerak ke atas. Ini diumpamakan lagi dengan ada musuhnya. Tadi tidak ada musuhnya pergerakannya, sekarang ada musuhnya. Nah itu nomor 3. Nah, bergerak yang lain. Perhatikan, nah ini adalah perputaran atau triangle ya, Joe triangle rotation melo. Jadi perputaran daripada rotasi atau perputaran daripada gelandang. Kita ulangi sedikit tadi perputarannya bagaimana. 10 ini putar ke sana, saling menutupi. Jadi membentuk segitiga triangle atau berputar tetapi selalu membentuk segitiga pemain gelandang. Coba kita perhatikan baik-baik. Bola ke sana. Nah yang di sana, nah 10 minta itu pindah berarti. Nah ini rotasi atau perputaran daripada pemain tengah, akhirnya gol. Nah, itu yang pertama rotasinya. Nah ini lihat perputaran yang di sebelah sini. Nah itu ke situ minta, selalu membentuk segitiga atau triangle tadi. Ini kalau menyerangnya lewat samping, nah itu maju, yang lain ke sini nusuk. Perhatikan itu. Nah itu ya. Jadi seperti itu ilustrasi daripada menyerang dengan 4-3-3. Nah ini kalau bola ke bawah, turun ke sana, berputar lagi. Ini putar yang di tengah, perhatikan yang di tengah berputar, minta bola. Nah membentuk segitiga polanya atau diagonal, berputar ya, berputar diagonal. Nah bola ke sana, itu ke atas, tendang bolanya, bola atas biasanya. Nah itu siap dilakukan penyelesaian, terjadi gol. Jadi perhatikan poin utama daripada ini adalah penyerangan ini
selalu membentuk segitiga. Ini gunanya adalah kalau bola dikuasai, apabila ada musuh, yang lain cepat meminta bola. Membentuknya pola-pola selalu pola segitiga yang diterapkan. Ini main 4-3-3. Itu segitiga-segitiga semua terjadi segitiga. Ini contoh main di dalam lapangan ya. Nah, lihat bentuk segitiga terus. Nah, ada temannya. Nah, ini ulangan berikutnya, perhatikan. Nah, bentuk segitiga, lihat selalu ada temannya yang minta membentuk segitiga lagi, bentuk pola segitiga lagi. Ke sini ada minta lagi sebelah sini. Nah, segitiga kan bentuknya. Nah, ke bawah ada lagi minta di sebelah sana, atau pola segitiga kan. Nah, balik lagi selalu segitiganya. Nah, atau ke sana lagi minta segitiga lagi, ya kan, ke sana lagi segitiga lagi. Tapi ini terus bawah bola. Nah, itulah sistem 4-3-3 yang dipakai. Contoh lain daripada pola ini, permainan ini ya. Nah, dari kaki ke kaki membentuk segitiga. Nah, tuh, balik lagi minta sini ada, tuh, balik lagi selalu membentuk segitiga. Selalu ada teman yang siap untuk dikasih bola. Nah, perhatikan, membangun serangan dengan pola-pola segitiga tadi, triangle tadi. Nah, yang ini baru diselesaikan lagi. Nah, baru umpan-umpannya kurang bagus ya ke atas itu. Oke. Baiklah, itu tadi kira-kira ulasan daripada skema bermain dengan pola atau formasi 4-3-3 ya. Jadi banyak formasi lagi yang harus misalkan formasi lain dibentuk lagi, harus ada apa namanya itu komitmen atau kebersamaan untuk selalu berlatih. Itu saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri, terima kasih dan wassalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.